Baik Ananda sekalian, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Serian dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Hari ini kita akan membahas apa itu yang disebut dengan unsur-unsur membangun puisi. Nah, ini berada di dalam bab apresiasi puisi. Bagaimana kita mencoba menelaah dan mengapresiasi puisi. Ananda, apa saja yang ada di dalam unsur-unsur pembangun puisi? Yang pertama, unsurnya kita sebut fisik. Seperti namanya fisik, maka dia akan berwujud, memiliki bentuk dan tampak dia ketika dibaca. Maka unsur yang bangun puisi dari dalam dan tampak fisik dalam bangunan membangun puisi tersebut kita sebut sebagai unsur fisik. Apa-apa saja yang bisa kita kategorikan sebagai unsur-unsur pembangun dalam fisik puisi tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas. Ananda, yang pertama unsurnya adalah majas. Seperti yang Ananda tahu, majas itu sama dengan gaya bahasa. Bagaimana membuat bahasa itu menjadi lebih halus, menjadi sesuatu itu tidak secara terang benderang disampaikan, tetapi lewat perumpamaan-perumpamaan, lewat perbandingan-perbandingan, lewat pertentangan dan pertentangan. Contohnya bagaimana majas itu? Karena majas itu dia melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain, atau kita sebut sebagai makna kias. Contoh terambil dari puisi yang terkenal Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Darmono. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Otomatis di sini kita sebut dia sebagai majas apa? Kenapa hujan bisa menghapus jejak kakinya? Kenapa hujan bisa bijak? Ini kita sebut ketika hujan sebagai benda mati, dia bisa hidup seolah-olah menghapus. Nah, ini kita sebut sebagai majas personifikasi. Benda mati seolah-olah hidup, dibuat dia memiliki sifat dari makhluk hidup, namanya personifikasi. Sebagai contoh, majas ini sering muncul di dalam puisi. Apa-apa saja majas yang sering muncul dalam puisi? Banyak. Sebagai contoh dominan saja, ada metafora, yaitu perumpamaan. Ada hiperbola, yaitu membesar-besarkan. Lalu ada paradoksal, yaitu sesuatu yang kontradiktif atau berlawanan. Anda bisa lihat pada puisi-puisi untuk dianalisis. Bagian kedua, ada namanya versifikasi. Versifikasi ini menyangkut rima, irama, dan metrum. Ada 3 dia versifikasi ini. Pertama, ketika kita baca puisi, tentu kita melihat ada namanya pengulangan bunyi kata, pengulangan rasa, dan kalimat. Pertentangan bunyi tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah yang mengalun dengan teratur dan berulang-ulang sehingga membentuk keindahan. Contoh, aku adalah binatang jalang, itu datar. Tapi kalau dia bilang aku adalah binatang jalang, nah itu adalah irama yang dimain-mainkan. Itu bisa dibaca ketika melihat puisinya. Lalu rima, yaitu pengulangan bunyi yang membentuk musikalitas atau orkestrasi. Contoh, rima itu dia bunyinya itu sama atau diulang-ulang. Misalnya, pergi ke pasar dengan seseorang yang tak memiliki nalar. Nah, ini yang kita sebut sebagai apa? Ini kita sebut sebagai rima. Ya, pengulangan kata-kata tersebut namanya rima. Lalu yang ketiga namanya metrum. Pengulangan tekanan kata yang tetap dan bersifat statis. Keras diberi tanda minus, lemah diberi tanda U. Nah, ini kita masukkan pada namanya unsur fisik puisi. Selanjutnya, Ananda bisa lihat
diksi atau pilihan kata. Ananda bisa lihat sebagai contoh, bumi menangis pilu dalam samudra. Nah, ini kita sebut sebagai konotasi, di mana tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Makna ini kita sebut makna kias atau makna yang tidak sebenarnya, konotasi. Kok bisa bumi menangis? Apakah bumi benar-benar menangis? Ternyata itu adalah sebuah kiasan sebagai bentuk dari hujan. Lalu kita sebut dengan lambang, langit gelap peki api. Nah, lambang ini dia memperjelas dan membuat makna semakin jelas. Langit itu terang, tetapi dia buat gelap. Kenapa? Apakah gelap itu sebagai suatu hal yang kita sebut sebagai yang memang gelap? Kan tidak. Tetapi ini kita sebut sebagai hal yang namanya kegelapan atau kesedihan, kemurungan. Ada lambang di sana. Ya, peki api. Apakah api memeki? Tidak. Peki api ini seperti simbol atau lambang yang menggambarkan bahwasanya api itu menjadi simbol semangat, berteriak dia. Lalu ada kata-kata konkret. Nah, konkret ini nyata, jelas, lugas. Nah, Ananda, di dalam kata-kata konkret itu kita tampak namanya ombak pantai memanggil. Kata yang merujuk pada sesuatu yang berwujud, visual, auditif, dan taktil. Nah, ini kita sebut sebagai kata konkret, yaitu kata yang nyata, nampak dia visualnya. Visual itu bisa terlihat, audionya itu berubah dia menjadi imajinasi yang bisa kita dengarkan. Contohnya, suara-suara itu bergema di telingaku. Lalu taktil adalah perabaan yang masuk pada indera peraba. Kata-katanya jelas, yaitu aku merasakan, aku memegang, dan lain-lain. Selanjutnya ada unsur yang membangun bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk batin. Apa itu? Yang membangun dari secara harfiahnya, bukan lahiriahnya, kebatinan. Maka ada yang pertama tema. Tema itu apa? Tema itu adalah topik puisi yang membahas secara besar, bagian besar, bahwa puisi itu mengangkat tentang apa? Maka persahabatan, percintaan, ya, apalagi prestasi dan lain-lain. Nah, ini kita masukkan kepada tema. Dia bercerita tentang apa? Kesedihan, ya, percintaan kah? Kebahagiaan, kehilangan, itu. Lalu sikap. Penyair punya sikap dalam setiap lari yang dituliskannya. Di dalam syair tersebut atau puisi tersebut, jelas penyair punya sikap yang ingin disampaikan. Maka itu dia masukkan dan perlu kita artikan secara jelas, maknai. Lalu yang ketiga ada amanat. Amanat itu kita baca puisi keseluruhan, maka nampaklah kita pesan yang ingin disampaikan. Ini namanya moralnya, amanat yang bisa kita ambil. Oh, puisi ini bercerita tentang apa? Oh, puisi ini supaya kita agar apa? Oh, puisi ini supaya mendorong kita bagaimana? Lalu yang terakhir adalah rasa. Seorang penyair menuliskan puisi tentu memasukkan rasa-rasa yang muncul, dan itu bisa ditelaah ketika kita membacanya dari sisi batiniah. Maka tema, sikap, amanat, dan rasa itu kita berbicara pada wilayah kerja, sesuatu yang tersirat, bukan tersurat. Jadi kita baca, kita telaah, kita kaji, maka dapatlah kita arti dari unsur-unsur batinnya. Lalu yang terakhir, Ananda bisa lihat ada namanya tipografi. Dari katanya, tipografi adalah jenis puisi yang lebih menekankan pada aspek indahnya sebuah tampilan puisi. Kalau kalian menemukan puisi seperti ini namanya tipografi. Tengok bentuknya pohon. Betul, kau pasti sedang menghitung berapa nasib lagi tinggal sebelum fajar terakhir kau tutup, tanpa seorang pun tahu siapa kau, dan kau maka kini lengkaplah sudah.
perhitungan di luar akal dan angan-angan di dalam hati kita tentang sesuatu yang tak bias siapapun memerangkatkan pada saat itu kau mungkin sedang dibetulkan, tanda tanya di bawah, di judulnya di. Bentuknya persis sekali seperti pohon. Artinya kalau ada teks-teks puisi yang membentuk satu benda, membentuk satu bentuk, membentuk satu arah, membentuk satu lingkaran atau bentuk yang lain, dia ambil teksnya membentuk itu kita sebut sebagai puisi tipografi. Jadi dia tidak dalam satu baris itu saja, dia tidak dalam larik-larik yang lurus, dia buat bentuknya, tapi isinya adalah kata-kata puisi. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga Anda paham apa itu unsur fisik dan unsur batin dalam membangun puisi, sehingga kita mudah memaknai sebuah puisi. Terima kasih, selamat pagi, semangat terus dari Serian Kurniawan Harahan.